Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang slide presentasi di pertemuan ke-11, itu di mata kuliah pengantar cloud komputer. Baik, kita lanjut aja untuk ke materi. Baik, di sini saya akan membahas, itu ada 3 materi yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu apa itu OnCloud. Perbedaan OnCloud dan Google Drive. Selanjutnya itu instalasi dan konfigurasi OnCloud. Baik, untuk mempersingkat waktu kita lanjut saja. Apa sih OnCloud itu? OnCloud adalah content management system untuk layanan cloud storage seperti Google Drive, Dropbox, dan OnCloud berbasis layanan model EIIS. Dengan menggunakan OnCloud, kita dapat mengatur layanan OnCloud storage sesuai mulai dari user, group user, limited access, size quota user. Untuk perbedaan OnCloud dan Google Drive, di mana untuk mengakses Google Drive kita memerlukan koneksi internet, sedangkan OnCloud cukup dengan koneksi lokal. Karena aplikasi OnCloud kita install di server lokal yang ada di jaringan kita. Yang kedua, jika di Google Drive aplikasi diatur oleh penyedia layanan, sedangkan dengan memakai OnCloud kita bisa mengatur sendiri layanan Drive di lingkungan kita. OnCloud bisa mengatur sendiri untuk kota per usernya, sedangkan Google Drive tidak sudah diatur sama Google. Nah, ini kita memasukin instalasi dan konfigurasi OnCloud. Sebelum kita melakukan instalasi OnCloud, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu installer OnCloud itu sendiri, yang kedua SAMPV, dan ketiga nggdrop. Setelah 3 item itu sudah kita download, baru kita bisa memulai proses instalasi OnCloud. Tahap pertama yang harus kita lakukan yaitu melakukan proses instalasi SAMPV. Setelah proses SAMPV selesai, copy dan ekstrak file OnCloud yang kita download tadi ke C, itu di dalam SAMPV, kemudian di htdocs seperti di gambar ini lagi proses. Setelah file OnCloud-nya sudah diekstrak, buka SAMPV, kemudian Apache dan MySQL-nya di start atau kita runningkan seperti ini, seperti di gambar. Kemudian buka browser atau Google Chrome atau lainnya itu. Kemudian kita panggil OnCloud-nya dengan cara http://localhost/oncloud. Maka akan tampil seperti berikut ini. Setelah berhasil kita memanggil OnCloud, kemudian kita membuat database-nya dengan cara masuk ke browser atau Google Chrome. Kenapa saya bilang Google Chrome? Karena saya menggunakan Google Chrome untuk browsernya. Ketik http://localhost/dashboard. Kemudian klik php myadmin. Setelah masuk ke PHP admin, kemudian kita buat database-nya dengan cara klik baru, akan tampil di sebelah kanan basis data, di bawah buat basis data, buat nama database yang ingin kita buat. Di sini saya memberikan nama database yang akan saya buat dengan nama OnCloud, kemudian klik buat. Setelah database-nya sudah kita buat, kemudian masuk lagi ke http://localhost/oncloud. Kemudian enter dan buat user ID, password, jenis usernya, dan nama database seperti di gambar berikut.
Nah, dapat kita lihat seperti ini. Saya memasukkan username yang akan saya buat itu dengan nama Iwan_Fals, kemudian saya memasukkan passwordnya. Nah, di sini jenis username itu saya kasih root, kemudian saya kata sandinya saya kosongin, dan database-nya yang saya buat tadi yaitu OnCloud. Nah, setelah selesai kita ketikkan dan masukkan nama ini, kemudian kita klik selesaikan instalasi. Jika proses instalasi selesai, maka akan tampil gambar di bawah ini. Nah, teman-teman, saat teman-teman klik proses selesai instalasi, akan menunggu beberapa detik. Setelah proses selesai, akan tampil seperti di gambar seperti ini. Nah, selesai proses instalasi, kemudian kita itu proses menambahkan user baru di OnCloud. Cara menambahkan user pada OnCloud dengan cara klik pada profil. Di sini ada profil, di sini profilnya. Kemudian pilih pengguna, maka akan tampil seperti berikut. Nah, tampilannya setelah kita klik profil, kemudian pengguna, kita akan masuk tampilan seperti ini. Dapat kita lihat bahwa user yang kita buat pertama tadi yaitu bernama Iwan_Fals ini. Saat kita membuat user saat pertama kali login itu Iwan_Fals sebagai admin. Di sini admin, juga admin. Kotanya juga di sini. Nah, jika kita mau menambahkan user baru, kita cukup klik add group. Di sini klik add group, kemudian buat nama grup yang ingin kita buat. Jika kita mau menambahkan user, bisa kita klik user. Ini user, kita klik user. Kita masukkan nama user dan password pengguna baru yang mau kita buat. Kemudian kita klik buat, maka akan tampil seperti di gambar. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini nama pengguna yang saya masuk di sini. Saya buat user baru dengan nama Fals, kemudian juga sandinya seperti ini, dia masuk ke grup mana. Nah, di sini grupnya saya masukin ke grup user dan kotanya saya batasin itu cukup 1 GB. Nah, di sini kita bisa mengatur untuk grup kita pilih user karena dia sebagai user biasa, dan admin grup juga kita pilih user. Dan di sini untuk user Fals kita kasih batas kota hanya 1 GB seperti yang saya jelasin di awal tadi teman-teman. Di sini 1 GB dapat kita lihat pada gambar ya. Nah, lanjut ke cara konfigurasi agar localhost bisa diakses melalui public atau internet. Nah, gini teman-teman, ternyata OnCloud itu selain di localhost juga bisa kita akses nih dari luar. Contohnya kita sedang di rumah, mungkin data-data kita itu ada di kantor, jadi kita bisa bikin server sendiri seperti itu teman-teman. Jadi kita menggunakan komputer kantor, kita buat server. Nah, jadi saat kita lagi di rumah, kita mau butuh data-data pekerjaan sangat mendadak, kita bisa buat OnCloud-nya menjadi public agar bisa diakses dari mana saja. Dengan cara pertama kita download ngrok dengan cara akses ke ngrok.com. Kemudian kita login menggunakan akun Facebook atau Gmail. Jika sudah login, kemudian klik download for Windows seperti di gambar berikut ini. Nah, teman-teman gini, setelah kita masuk ke ngrok kemudian kita login, nah, akan tampilan seperti ini teman-teman. Nah, karena saya menggunakan Windows, jadi saya klik di sini download for Windows. Setelah proses download selesai, copy ngrok-nya kemudian paste ke C dan diekstrak, dan kemudian klik kanan run administrator, maka akan masuk ke CMD seperti gambar berikut. Nah, teman-teman, seperti ini teman-teman.
Nah, jadi setelah kita copy tadi ngrok-nya itu ke C, sudah kita ekstrak juga, maka akan tampil itu administrator ngrok seperti ini. Kemudian kita klik kanan run administrator, akan masuk ke CMD seperti ini. Kemudian setelah tampil di sini kita klik ngrok.xx, kemudian ketik di sini auth token, masukin sini teman-teman bla bla bla, kemudian enter. Setelah di enter maka konfigurasi selesai. Yang kedua, kemudian setelah yang pertama kita berhasil, kemudian ketik ngrok.exx http 80 dan enter, maka akan tampil gambar seperti berikut. Nah, gini teman-teman, setelah kita masuk ini fungsinya http 80 itu untuk apa sih? Agar kita mendapatkan IP forwarding. Jadi IP forwarding ini fungsinya untuk membantu kita atau perantara kita dari localhost agar bisa diakses melalui internet. Nah, saya jelaskan lagi. Setelah kita mendapatkan forwarding, kemudian kita akses web interface dengan cara buka browser atau Google Chrome. Ketikkan http://127 sini ya teman ya. 127.0.1.24040, kemudian enter, maka akan tampil seperti ini teman-teman. Nah, setelah kita ketik tadi, kita akses, akan tampil seperti ini teman-teman. Nah, di sini tampilan itu ini kita bisa pilih salah satu nih teman, mau yang pertama atau yang kedua. Ini fungsinya hampir sama sih. Ini sebagai jembatan atau forwarding yang akan membantu kita dari localhost agar bisa diakses melalui internet. Nah, link di atas penjelasannya tadi ya, link di atas itu merupakan link yang bisa diakses secara online yang mengarahkan ke localhost kita. Mari kita coba salah satu link di atas. Saya memilih http://a93b7df194b2.ngrok.io, maka akan diarahkan ke SAM-PP. Nah, kemudian kita masuk ke C.2 sesam htdoc, kemudian include, buka config.php, kemudian kita tambahkan domain atau IP address-nya agar bisa diakses dari mana saja. Pada bagian array-nya kita tambah 1 seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini udah saya kasih contoh ya teman-teman. Jadi setelah kita dapat nama domain atau IP address yang menjadi jembatan kita nanti untuk mengakses dari luar, di sini saya menambahkan pada array-nya 1 sama dengan lebih besar, kita masukin tadi IP-nya tadi atau domainnya tadi seperti ini. Kemudian nah seperti ini teman-teman. Dan pada bagian override-nya di sini juga saya masukin lagi nama domainnya, dirubah menjadi seperti ini teman-teman. Nah, sebelumnya di localhost /onclude, sekarang berubah menjadi seperti ini. Dapat kita lihat pada gambar berikut nih teman-teman nih. Udah saya rubah seperti ini. Sisanya itu tidak ada yang dirubah. Setelah kita merubah konfigurasi pada config.php-nya, kemudian kita buka browser atau Google Chrome dan ketikkan http://a93b7df194b2.io/onclude. Nah, seperti ini teman-teman. Ini nama domainnya tadi. Seperti yang kita masukkan sebelumnya ya. Maka akan tampil seperti gambar berikut. Nah, setelah kita akses, kita akan masuk ke sini teman-teman. Masukkan nama pengguna dan sandi yang telah kita buat sebelumnya.
Dan saya telah membuat dua user, di mana satu user sebagai administrator dan satu user sebagai user biasa nih teman-teman. Kita kan sebelumnya tadi sudah bikin user ya, buat user, yaitu satunya administrator dengan nama Iwan Fals dan user biasanya sebagai, saya kasih nama itu Fals, seperti itu. Kita masukin. Baik teman-teman, sekian presentasi dari saya. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat bagaimana cara menginstalasi OnCloud dan konfigurasinya dari localhost agar bisa diakses melalui internet atau di mana saja, dan juga apa itu sih OnCloud dan perbedaannya. Baik teman-teman, sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.